Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi di pembelajaran IPA walaupun masih secara daring. Kita mau lanjut materi berikutnya ya nak ya, yaitu mengenai pencemaran lingkungan. Ada yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Pasti pernah dengar kan? Ya, pencemaran lingkungan adalah atau polusi lingkungan adalah masuknya bahan anorganik atau organisme ke lingkungan yang dapat mengganggu atau membahayakan organisme di lingkungan tersebut. Nah, pencemaran lingkungan atau environmental pollution yaitu merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Bahan-bahan fisikanya itu seperti apa saja? Yaitu plastik, kaca, kertas juga bisa ya, dan lain-lain. Terus bahan kimianya itu seperti pestisida, limbah, dan lain-lain. Kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan atau polusi lingkungan? Yang pertama itu adalah kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Oke, biasanya di kota-kota, hampir di semua kota di Indonesia sih ya, itu ada alat yang bisa mendeteksi batas kadar normal polusi gitu. Jadi kalau misal kalian ada aplikasinya atau kalau nggak salah, jadi kalian bisa lihat nih di kota ini, misalkan di kota Jakarta atau di kota Bandung gitu, polusi udaranya itu sekarang setiap harinya gitu ya, hari ini tanggal segini ada di kadar berapa persen ya gitu, atau dan itu bisa dibandingkan dengan dengan misalkan kota A dengan kota B, itu bisa dibandingkan. Kita bisa lihat di Bekasi pun ada kalau nggak salah ya. Yang kedua itu berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga berada pada tempat yang tidak semestinya. Ini adalah gambar dari lingkungan yang alami dan yang sudah tercemar ya. Ini lingkungan alami yang tidak tercemar, dan ini adalah sungai yang tercemar. Oke, pencemaran lingkungan itu ada 4, ada pencemaran air, pencemaran udara, tanah, dan suara. Dan keempat-empatnya ini yang akan kita bahas di materi bab ini ya. Yang pertama adalah pencemaran air. Penyebabnya itu bisa dari limbah industri, limbah pertanian. Limbah industri itu biasanya pabrik ya. Limbah pertanian itu bisa dari sawah misalkan atau perkebunan. Terus limbah rumah tangga ini yang paling banyak menyebabkan pencemaran lingkungan. Biasanya dari limbah rumah tangga yang mungkin tanpa kita sadari, kita sendiri pun pelakunya gitu. Kita melakukan pencemaran limbah juga gitu. Terus yang keempat adalah penyebabnya itu bisa dari limbah minyak, ini juga dari pabrik biasanya. Oke. Pencemaran air tadi penyebabnya sudah ya, limbah industri, bisa dari rumah tangga, bisa dari pertanian. Dampaknya apa sih? Yang pertama itu penurunan kualitas lingkungan, yang kedua gangguan kesehatan, yang ketiga pemekatan hayati, yang keempat mengganggu pemandangan, yang kelima mempercepat kerusakan benda. Pernah lihat nggak nak di berita atau misalkan di berita-berita yang saran di media sosial gitu, pernah ada paus yang dia akhirnya terdampar di pantai, dia mati gitu ya, itu karena memakan bekas-bekas sampah-sampah plastik gitu. Pernah dengar nggak? Pasti pernah lihat itu. Bayang ya, di laut aja, maksudnya paus itu kan pasti dia hidupnya di laut yang dalam gitu, tapi dia bisa makan plastik gitu, dan plastiknya berarti sudah sampah. Artinya apa? Laut tersebut sudah tercemar oleh plastik-plastik tersebut, makanya kira kemakan sama si paus itu, yang akhirnya menyebabkan kematian. Kasian ya pausnya jadinya. Nah, cara penanggulangannya itu yang pertama bisa membuat kolom stabilisasi, yang kedua itu IPAL, instalasi pengolahan air limbah, yang ketiga bisa pengolahan SREP, recycle, reuse, reduce, dan repair. Yang kedua ini adalah pencemaran udara. Penyebabnya itu bisa dari asap dan debu, karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur oksida, dan nitrogen oksida, juga CFC. Oke. Pencemaran udara ini paling sering banget itu
terjadi penyebabnya adalah pada pencemaran yang disebabkan oleh kendaraan bermotor ya, terutama ya, baik itu motor, mobil, bis. Sama kayak gini, kalau kalian pernah ke Jakarta, ada kan namanya Metro Mini, pernah tahu ya? Ya iya, ini asapnya ini hitam. Kalau kita kan naik motor, asapnya nggak kelihatan ya polusinya gitu. Ini sampai hitam. Kebayang nggak polusinya itu apa namanya, mengandung karbon monoksida sebanyak apa gitu ya, kebayang ya gitu. Jadi ini adalah penyumbang pencemaran atau limbah pencemaran udara terbanyak nih, biasanya dari kendaraan bermotor. Itu menyebabkan itu oleh asap knalpot ya, itu mengandung karbon monoksida. Juga dari pencemaran asap pabrik. Pencemaran udaranya penyebabnya itu bisa dari aktivitas alam, yang kedua aktivitas manusia. Dampaknya adalah bagi tumbuhan, yang kedua adalah gangguan kesehatan, yang ketiga itu dari dampaknya efek rumah kaca, yang keempat rusaknya lapisan ozon. Dan ini semua sudah kita alamin ya, efek rumah kaca, lapisan ozon, juga gangguan kesehatan pada manusia. Cara penanggulangannya adalah pengurangan kendaraan bermotor. Makanya sekarang sudah banyak digalakkan untuk kalau bisa kita mengubah kendaraan kita itu menggunakan pakai sepeda. Kalau tidak, bisa pakai kendaraan bermotor yang terbuat bahan bakarnya itu dari listrik, juga tenaga surya. Tapi memang kendaraan tersebut masih mahal di Indonesia ya. Yang kedua itu menanam lebih banyak tumbuhan. Yang ketiga itu mengurangi aktivitas pembakaran. Ya, yang ketiga selanjutnya adalah pencemaran tanah. Penyebabnya ini adalah dari limbah industri, hujan asam, limbah rumah tangga, tumpukan minyak, kertas, kaleng, plastik dan lain-lain. Ya, pestisida ini udah pasti ya, ini limbah rumah tangga nih. Limbah plastik mengurangi kesuburan tanah, pastinya jelas ya. Kita sering banget nih ngeliat sampah-sampah berserakan. Ini adalah pencemaran tanah. Penyebabnya tadi bisa dari pertanian, industri, dan yang paling banyak itu biasanya dari rumah tangga. Dampaknya adalah penurunan kualitas lingkungan, yang kedua gangguan kesehatan, yang ketiga penurunan metabolisme tumbuhan. Jadi tidak hanya berdampak pada manusia, tapi juga pada tumbuhan, bahkan untuk pada hewan juga. Cara penanggulangannya adalah remediasi dan bioremediasi. Apa ini? Nanti akan kita bahas di akhir slide ya. Yang keempat dan terakhir adalah pencemaran suara. Emang ada yang pencemaran suara? Ada. Penyebabnya adalah ini, dari suara petir, pesawat terbang, atau suara mesin pabrik, suara lintas darat, kereta api, bus, motor yang berisik gitu ya. Ini biasanya sih pesawat tinggal landas menimbulkan pencemaran udara yang, karena kan suara keras banget kan. Makanya kalau bisa bandara ini rumah itu tidak ada rumah penduduk ya, tidak ada yang di dekat bandara, karena memang suaranya itu bising sekali, bahkan kalau dari dekat itu bisa menyebabkan pecahnya gendang telinga gitu. Ini adalah penanggulangan pencemaran udara. Caranya sudah kita tahu lah pasti ya, mengatasi pencemaran air dan tanah yang tadi sudah kita bahas, pencemaran udara dan pencemaran suara. Ini adalah salah satu pencegahannya atau penanggulangannya, yaitu dengan remediasi dan bioremediasi. Apa itu remediasi? Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Remediasi ini ada dua jenis, yaitu remediasi tanah ya, yaitu in situ atau on site, dan ex situ atau off site. Yang selanjutnya adalah bioremediasi, adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur atau bakteri. Bioremediasi ini bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, seperti karbon monoksida dan air. Oke, demikian pembahasan kita tentang pencemaran lingkungan. Insya Allah nanti kita akan bahas di pekan depan. Kalau pekan depan di saat Zoom ya. Kalau nanti belum paham bisa bertanya langsung ke Miss. Jangan lupa untuk di like dan komen di kolom komentar. Oke, tetap semangat belajar, tetap semangat beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.